Ketika
kekudusanmu Bapa, menuruниku. Kami rindu Tuhan, ku rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih. Aku menikmati kasih. Aku menikmati kasih. Menikmati kasih. Anugerah. Saya mau menikmati kasih-Mu Tuhan. Sungguh indah Kau Bapa. Kami ada dalam pertolongan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau ada bersama setiap kami Tuhan. Dan bersama Engkau kami menjadi tenang. Bersama Engkau kami menjadi kuat Tuhan. Sama-sama Engkau ada bersama. Kau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan jiwaku adalah bersama. Tak pernah Kau ragukan kasih bersama-Mu Bapa. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenangan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpahkan. Kita akan pujian ini dari Allah untuk menyambut firman Tuhan. Kita akan bersungguh-sungguh Kau ada bersama Tuhan. Amin.
setiap musim hidup. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kuatkan jiwaku adalah bersamamu. Pernah ku ragukan kasihmu. bersamamu Bapa, Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bersamamu bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah. anugerah-Mu besar Tuhan, Anugerah-Mu besar berlimpah. Demikian Tuhan selawat saudara-saudara kami yang dipimpin berkati mengikuti mereka supaya kami berkati Tuhan. Dengan Yesus serahkan dalam tangan Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom Mas Wisnu, shalom Mbak Perhatikan. Hari ini kita bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan meskipun dalam keadaan yang terbatas, tapi saya yakin dan percaya sukacita, damai sejahtera terus melingkupi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kabarnya pasca lockdown, meskipun sekarang masih lockdown ya, hanya masih pencanangan new era, new normal maksud saya ya, new era udah kayak orde baru kali. Tetapi
Mari kita terus berbahagia Bapak Ibu Saudara, terkhusus bagi kita yang hari ini tetap memuji Tuhan. Sebab ada di luar sana orang-orang sudah mulai bosan di rumah, mereka menyangka bahwa ibadah-ibadah hanya dapat dilakukan di gereja. Tetapi firman Tuhan menyatakan pada kita bahwa ibadah yang sejati adalah dalam roh dan kebenaran. Artinya dimanapun kita dapat beribadah kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, saya berdoa bagi Bapak Ibu Saudara tetap sehat, tetap tinggal di rumah sampai pemerintah benar-benar memberikan himbauan kepada kita untuk dapat melaksanakan new normal dengan peraturan-peraturan yang ada. Dan selalu diberkati Tuhan tentunya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama belajar dari kehidupan ini. Kalau kita memperhatikan, ada banyak orang terkenal, ya. Ada banyak orang terkenal dari kebijaksanaannya. Ada banyak orang terkenal juga karena kekuatannya, karena dia memiliki kekuatan lebih mungkin daripada manusia lain. Banyak orang juga terkenal karena apa yang dimilikinya, atau harta lah yang paling mudah dilihat ya. Banyak orang sekarang ini ingin menjadi terkenal, hingga banyak juga orang yang tidak berpikir dari akibat dari apa yang telah dia perbuat dalam mencari ketenaran. Tetapi firman Tuhan hari ini ingin mengingatkan kepada kita, sebenarnya apa yang patut kita banggakan dalam kehidupan. Beruntungnya, virus corona ini bukanlah virus yang mudah disuap. Artinya tidak ada yang luput atau tidak ada yang kebal daripada serangan virus. Bahkan orang yang paling terkenal di dunia pun takut ya, dan bisa saja terserang oleh virus corona ini. Sebenarnya ada pesan yang terkandung melalui musibah dan wabah dari pandemi corona ini kepada kita semua. Bahwa kita itu sebagai manusia harus menyadari bahwa apa yang kita miliki sebenarnya tidak berarti apapun di hadapan Tuhan. Lalu, apa yang Tuhan hargai dari kita sebagai manusia yang sudah diselamatkan? Hari ini firman Tuhan melalui Nabi Yeremia akan menyampaikan pesan bagi kita saat ini. Pembacaan kita diambil dari Yeremia, pasalnya yang ke-9. Yeremia pasalnya yang ke-9 ayat 23 sampai 26. Bapak Ibu mungkin bisa menyimaknya dari Alkitab masing-masing, saya akan membacakannya bagi kita semuanya. Yeremia pasal 9 ayat 23 sampai ke 26. Di bawah judul perikop, mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Inilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaan. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatan. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaan. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sesungguhnya semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Lihat, waktunya akan datang. Demikian firman Tuhan. Bahwa aku menghukum orang yang telah bersunat kulit katannya. Orang Mesir, orang Yehuda, orang Edom, Bani Amon, orang Moab, dan semua orang yang berpotong tepi rambutnya. Berkeliling. Orang-orang yang diam di padang gurun. Sebab segala bangsa tidak bersunat. Dan segenap kaum Israel tidak bersunat hati. Amin. Berkatilah kita semua yang membaca, merenungkan, serta melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sabda Allah abadi. Sebenarnya Bapak Ibu, ini adalah pesan yang keras dari Tuhan. Melalui Nabi Yeremia, Allah ingin memperingatkan kepada umatnya kala itu, yaitu kepada bangsa Israel. Tetapi hari ini mari kita belajar. Tuhan juga ingin memberikan pesan yang keras kepada manusia. Kala itu Yeremia sedang meratap begitu dalam atas
kedegilan bangsa Israel. Bangsa yang sudah diselamatkan oleh Allah, yang sudah dikasihi oleh Allah. Tetapi mereka malah berpaut kepada orang-orang yang bijaksana, bukan kepada Allah. Mereka berpaut dengan kekuatan mereka sendiri. Mereka berpaut dan bermegah atas harta yang mereka miliki. Lalu apakah mereka orang-orang yang tidak beribadah? Mereka orang-orang yang beribadah, Bapak Ibu Saudara. Sama seperti kita hari ini, orang-orang beribadah mencari Tuhan. Tetapi sebetulnya kita sedang berpaut kepada apa yang kita miliki hari ini. Mari kita mengkoreksi diri kita masing-masing, baik saya maupun Bapak Ibu Saudara. Mereka beribadah, tetapi mereka tidak mengerti kepada siapa mereka beribadah. Justru mereka beribadah kepada Allah-Allah yang lain, bukan kepada Allah yang sudah menyelamatkan mereka keluar dari tanah Mesir, Bapak Ibu Saudara. Dan ini membuat Yeremia meratap sepanjang harinya. Kalau kita melihat pasal-pasal sebelumnya, bagaimana Yeremia menyampaikan firman kepada bangsa ini. Mereka beribadah, tetapi beribadah kepada Allah-Allah yang lain. Mereka menyembah berhala. Mereka mengandalkan kekuatan mereka. Oleh karena itu firman ini menyampaikan kepada bangsa Israel kala itu dan kepada kita hari ini. Pada ayat yang ke-23, jangan orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Jangan orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Allah ingin menunjukkan bahwa yang patut mereka kagumi, patut mereka andalkan adalah Allah semesta alam yang sudah menciptakan dan juga membimbing mereka dalam kehidupan yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mungkin ada kalanya orang-orang Kristen atau kita pernah mengalami bahwa kita tidak mengerti kepada siapa kita menyembah. Kita tidak mengerti kepada siapa kita beribadah. Kebanyakan orang beribadah hanya untuk mencari sebuah rutinitas karena memiliki sebuah eksistensi sebagai orang yang beragama. Tetapi kita perlu tahu ada pesan Tuhan yang begitu jelas dan tegas bagi bangsa Israel kala itu dan bagi kita hari ini. Pesan Tuhan kepada kita yang pertama adalah supaya kita memahami siapa Allah kita. Supaya kita memahami bagaimana ataupun kepada siapa kita beribadah. Istilah yang digunakan pada ayat yang ke-24 menunjuk kepada kata memahami, yaitu sakal. Dalam bahasa Ibrani dapat diartikan juga mengerti. Memahami Allah kita ini berarti kita mengerti apa yang dikehendaki oleh Allah. Kita mengerti apa yang diingini oleh Allah. Kita mengerti apa yang Tuhan ingin lakukan kepada kita sebagai manusia. Apa yang ingin Tuhan lakukan kepada kita ataupun kita lakukan kepada Allah. Kita sudah membaca Alkitab, mungkin Bapak Ibu sudah berulang kali menyelesaikan dalam kitab ini Kejadian sampai Wahyu. Tetapi inti daripada semua kitab disebutkan adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu dan juga kekuatan. Terlebih hukum yang sama adalah mengasihi sesama kita manusia. Sebenarnya inti daripada Alkitab tertuang dalam perintah tersebut, Bapak Ibu Saudara. Bahkan dituliskan seluruh kitab para nabi. Artinya tidak ada hukum yang dapat menentang perintah ini, Saudara. Lalu bagaimana kalau hal ini disuguhkan kepada orang-orang zaman sekarang? Mungkin kalau diperhadapkan kepada pilihan mengasihi Tuhan atau berbuat dosa, jawabannya bervariasi. Ada yang mengatakan bahwa Allah Maha Pengampun dan Maha Pemurah. Hari ini mungkin saya bisa berbuat dosa karena besok saya akan diampuni. Hari ini saya akan berdosa, hari Minggu saya akan bertobat. Seperti itu akan terus terjadi karena kita tidak memahami apa yang diingini Allah. Tidak memahami apa yang dimaksud firman Tuhan. Kita hanya membaca, kita hanya mengucapkannya kepada orang lain, tetapi kita tidak bisa mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, hal yang harus dilakukan oleh kita sebagai umat percaya, khususnya di tengah-tengah pandemi yang sedang melanda,
dan juga kesulitan-kesulitan yang sedang melanda, kita harus berbahagia. Caranya bagaimana adalah memahami kepada siapa kita berharap, yaitu Allah semesta alam, Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, disebutkan bahwa dalam ayat yang ke-24, baiklah bermegah karena yang berikut bahwa ia memahami, yang pertama, dan yang kedua mengenal aku. Aku di sini menunjuk kepada Allah. Saudara, istilah yang digunakan adalah yada dalam bahasa Ibrani. Banyak arti yang bisa dimunculkan dari istilah ini, tetapi satu hal yang menarik bahwa arti lain dari yada juga bersetubuh. Mungkin Bapak Ibu yang sudah berkeluarga mengerti maksud. Artinya, saya mengartikan bahwa bukan hanya sekedar tahu atau kita sudah membaca biografi tentang Allah di dalam Alkitab. Tentu semua orang mengerti siapa Yesus. Yesus adalah seorang nabi, bisa dikatakan seperti itu. Menurut agama-agama lain, dan juga agama kita sendiri, Yesus adalah Tuhan. Dari mana kita tahu? Alkitab yang memberitahukan kepada kita. Tetapi lebih baik kalau kita mengenal Tuhan Yesus lebih dalam. Menggunakan istilah yada berarti kita menjadi satu dengan Kristus. Saudara mungkin pernah melihat gambaran Tuhan Yesus. Apakah itu sudah cukup membuat kita mengenal kepada Tuhan Yesus? Tentu tidak. Kalau begitu, orang-orang pada zaman Yesus adalah orang yang paling berbahagia karena sudah melihat Tuhan Yesus secara langsung. Tetapi apa yang dilakukan mereka? Mereka menyalibkan Tuhan Yesus. Mereka tidak percaya kepadanya. Lalu apakah dengan orang hanya melihat gambar Tuhan Yesus, lalu dia dapat memunculkan rasa percayanya dan imannya? Mungkin tidak semua orang, Bapak Ibu Saudara, terutama mereka yang tidak benar-benar mengenal. Mengenal berarti kita juga intim dengan Tuhan. Seperti firman yang menyatakan bahwa aku di dalammu dan engkau di dalam. Artinya kita benar-benar menyatu dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita memberikan hidup kita di bawah kendali Tuhan. Disetir oleh Tuhan. Sehingga apapun yang kita lakukan oleh dan berdasarkan firman. Saudara, dua hal ini adalah dua hal yang penting. Kala itu bangsa Israel benar-benar tidak memahami Allah mereka. Bangsa Israel juga tidak mengenal Allah mereka dengan baik. Berulang kali mereka mencoba untuk menyembah kepada Allah yang lain. Berulang kali mereka protes kepada Tuhan. Seolah-olah Tuhan hanya ingin menghukum mereka. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa hukuman itu berasal daripada perlakuannya. Hari ini kita juga mari menyadari, mungkin apa yang kita alami hari ini adalah ekses daripada apa yang sudah kita pernah lakukan dulu. Tetapi kita percaya hari ini Tuhan Maha Pengampun dan mengampuni kita. Dan Tuhan akan memberikan pengampunan kepada setiap orang yang benar-benar datang kepada Tuhan. Mari kita memahami dan juga mengenal kepada siapa kita beribadah dan kepada siapa kita memberikan. Apa yang bisa kita banggakan, saudara? Kepandaian kita. Ya, Albert Einstein, orang yang diklaim punya IQ tertinggi, ataupun orang yang punya IQ yang tinggi, ternyata dia juga tidak luput daripada maut dan dia meninggal. Kekuatan kita sepanjang sejarah manusia, ada orang-orang yang kuat pun mereka tidak luput daripada penghukuman Tuhan. Bahkan mereka mati. Atau bahkan harta dan tahta yang kita miliki. Sepanjang sejarah manusia juga tidak ada orang kaya yang luput dari kematian. Terlebih hari ini, tidak ada orang kaya yang luput dari virus COVID. Semuanya tidak berharga di mata Tuhan. Bangsa-bangsa ditunggang balikan hari ini. Mereka kelabakan untuk mengatasi sebuah virus. Orang-orang yang mengaku bahwa dia dekat dengan Allah dipermalukan. Dan mereka pun tidak luput daripada penghukuman Tuhan. Termasuk virus corona.
Oleh karena itu mari kita berhikmat Bapak Ibu Saudara, supaya kita dalam keadaan dan kondisi hari ini tidak lagi mengurusi hal-hal yang tidak penting, tidak lagi menafsirkan keadaan ini menjadi sesuatu yang mungkin membuat kita tenar, tidak usah membuat hal-hal yang mungkin ingin menunjukkan kepandaian kita kepada masyarakat, kepada orang lain. Tetapi mari kita fokus kepada diri kita. Kita memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Firman Tuhan menyatakan di sini, bahkan orang-orang yang bersunat, artinya orang-orang yang pernah mengikat perjanjian dengan Allah. Ya, karena sunat adalah salah satu tanda perjanjian Allah bertemu dengan Abraham. Bahkan orang-orang yang diklaim sebagai bangsa-bangsa yang kuat, Mesir, Bani Amon, mereka semua ditunggang balikkan Allah. Kita sebagai manusia, apa yang bisa kita banggakan dalam kehidupan? Hal yang paling penting dalam kehidupan ini adalah dua hal yang sudah kita bersama-sama pelajari, yaitu supaya kita, dalam ayat yang ke-26 dinyatakan bahwa harus menyunat hati kita. Bukan sunat lahiriah lah yang berkenan kepada Tuhan, tetapi sunat hati yang benar-benar diinginkan oleh Tuhan. Sebab sunat batiniah membawa kita kepada pemahaman dan juga pengenalan akan Allah yang sejati. Bapak Ibu Saudara, oleh sebab itu mari kita menjadi orang-orang yang benar-benar memahami dan mengenal kepada siapa kita beribadah dan kepada siapa hidup kita dipertaruhkan. Oleh sebab itu, berbahagialah kita yang hidup memahami dan mengenal Allah. Berbahagialah kita yang sudah hidup di dalam Kristus. Dan oleh sebab itu, mari kita terus mengenal, kita terus memahami apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan ingin kita lakukan, baik bagi Allah, baik juga bagi bangsa dan negara, baik juga bagi sesama kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua hari ini. Amin. Saya mengundang teman-teman untuk maju ke depan kembali. Kita akan bersama-sama untuk menaikkan doa syafaat kita. Kami bersyukur Tuhan. Oleh karena firman-Mu kami bersama-sama belajar. Bagaimana kami kami yang berdosa, kami tidak mengerjakan Tuhan. Bapak juga kepada Tuhan yang kita mendapatkan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan. Mampukan mereka
kasih. Kita berdoa ya Tuhan, anak secara Tuhan, mana hari ini kami beribadah dan rumah Tuhan, tolong Tuhan Tuhan kami mengerti dan memahami terlebih firman kita Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada tadi juga Tuhan, kami serahkan tangan Tuhan, pada kami berada di daerah Lampung, pada Lampung. Engkau memperbaiki kami menjadi anak-anak yang terang di tengah-tengah orang yang belum mengenal Tuhan. Ampun kami, ampun keluarga Tuhan, bagian lebih maju lagi ya Tuhan. Kami berdoa agar pemerintahan dari Tuhan dapat kami atau datang Bapak Tuhan. Kau masih berikan dalam keadaan maka dan serahkan kehidupan kami berikan dalam terima kasih kita doakan dan serahkan kehidupan kami sepanjang minggu ini, sepanjang hari ini hanya di dalam nama Tuhan. Kami yang di surga